Mari kita dengarkan penyampaian dalam rangka pemusnahan barang bukti tersebut oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba terkait proses-proses pengungkapan, penangkapan, dan mendapatkan barang bukti. Ini akan dijelaskan berikut dengan nanti bagaimana mekanisme pemusnahannya. Baik, kita sama-sama mendengarkan. Kami persilakan Wadir Narkoba. Terima kasih Bapak Kabak Penum, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, kebetulan Barreskrim Polri 1 bulan terakhir sudah memiliki alat insenerator yang rekan-rekan bisa lihat nanti di belakang. Jadi alat itulah yang nanti akan kita gunakan untuk pemusnahan barang bukti narkotika yang sebentar lagi akan kita laksanakan, ya. Itu sebagai pembuka. Rekan-rekan sekalian, pemusnahan barang bukti yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan implementasi dari pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkotika. Di dalam pasal 91 Undang-Undang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa apabila penyidik telah mendapatkan penetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri setempat, maka kewajiban penyidik harus segera melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemusnahan barang bukti yang kita lakukan pada sore hari ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, khususnya terkait dengan pengelolaan barang bukti. Bagaimana mekanisme penyitaan pada saat pertama kali sampai dengan pemusnahan, itulah yang kita sebut dengan pengelolaan barang bukti. Nah, hari ini sama-sama kita saksikan, kemudian kita laksanakan pemusnahan barang bukti. Adalah 373,23 kg sabu. Kemudian 17,8 kg ganja dan 705 butir ekstasi. Jumlah barang bukti ini berhasil kita ungkap dari 8 kasus dengan total tersangka yaitu 18 orang laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Dari 8 kasus yang sudah kita ungkap, rekan-rekan sekalian, yang pertama yang terjadi pada sekitar akhir Desember. Itu narkotika jenis ganja 866 gram. Kemudian perkara yang kedua, itu tertanggal 19 Januari 2023, narkotika jenis sabu sebanyak 41,71 gram. Kemudian yang ketiga, itu terjadi di 20 Januari 2023, itu jumlahnya sebanyak 3,191 gram yang TKP-nya berada di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian yang keempat itu adalah terjadi di tanggal 25 Januari 2023. Itu TKP-nya di sekitar di Jangkabuya, Pidi, Aceh Jaya. Itu barang buktinya berhasil kita sita sebanyak 149 kg narkotika jenis sabu. Kemudian yang kelima itu narkotika jenis sabu juga yang bisa berhasil kita ungkap di 5 Februari 2023. Itu 1 kilogram yang TKP-nya di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta.
Kemudian yang keenam, itu yang berhasil kita ungkap di tanggal 5 Februari, itu jenis ganja sebanyak 17 kg. TKP-nya di Cilegon, Banten. Dan yang ketujuh, di 7 Februari 2023, itu narkotika jenis sabu sebanyak 20.000 gram, ekstasi, kemudian 705 butir, yang tadi 20.000 atau 20 kg sabu, kemudian ekstasi 705 butir, yang TKP-nya ada di Parepare. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian, itu narkotika jenis sabu sebanyak 200 kg yang beberapa hari lalu kita rilis di Bareskrim Polri. TKP-nya adalah di Aceh Utara. Nah, dari total barang bukti yang berhasil kita sita, yang sudah kami sampaikan tadi, total jiwa yang bisa kita selamatkan sebanyak 1.310.705 jiwa. Itu rekan-rekan sekalian, rilis yang kita sampaikan terkait dengan rencana pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, maupun ekstasi pada siang hari ini. Demikian Bapak Kabag Penum, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, sebelum kita lanjutkan dengan acara pemusnahan, ada yang ditanyakan? Silakan. Speaker. Halo, ya. Pak, izin mau memastikan aja, ini 8 kasus ini pengungkapannya beda-beda jaringan atau mereka satu kesatuan jaringan? Gitu aja, Pak. Ada lagi rekan-rekan biar ditampung. Itu tolong mic-nya tuh. Itu di belakang. Kasih aja ke itu. Ya lanjut aja, terdengar. Saya Laili dari kantor Berita Antara, Pak. Yang ingin saya tanyakan, sepanjang 2023 ini sudah berapa barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan oleh kepolisian? Terus itu semuanya sudah ingkrahkah atau bagaimana itu perkaranya? Terus kan kasus dari Pak Teddy Minahasa kan salah satu kelemahannya adalah dalam hal pengawasan barang bukti narkoba ini. Nah, untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi, seperti apa? Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, satu lagi. Kalau ada? Baik, kalau tidak ada, Pak Wadir akan menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari mana Mbak tadi? Dari kompas.com. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya, apakah perkara yang 8 kasus yang diungkap beberapa bulan terakhir ini merupakan satu jaringan atau beda-beda? Saya sampaikan rekan-rekan sekalian, 8 perkara ini merupakan perkara yang berdiri sendiri. Jadi perkara 1 sampai dengan perkara 8 itu tidak ada kaitannya sama sekali. Itu ya. Tetapi yang terakhir, yang kemarin, yang 200 kg itu melibatkan jaringan Aceh yang saat ini masih terus kita kembangkan. Sekali lagi, ini merupakan perkara yang berdiri sendiri dari perkara 1 sampai dengan perkara 8. Kemudian yang kedua, yang dari Antara, dari Antara, di tahun 2023 sampai saat ini sudah berapa yang dimusnahkan? Rekan-rekan sekalian, kalau pemusnahan saya belum dapat data yang akurat. Tetapi kalau jumlah barang bukti narkotika yang diungkap di tahun 2023, saya punya datanya. Jumlahnya itu sekitar 1,2 ton dari seluruh Indonesia. Baik yang diungkap oleh Bareskrim maupun Polda Jajaran. Tetapi kalau yang diungkap oleh Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri,
itu lebih kurang sekitar 430 kg jenis sabu. Itu Januari sampai Februari dengan hari ini. Ya. Nah, kemudian apakah pemusnahan barang bukti ini sudah inkrah atau belum? Rekan-rekan sekalian, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Narkotika, pemusnahan barang bukti itu tidak perlu menunggu inkrahnya suatu perkara. Ya, baik di tingkat pengadilan pertama, kemudian banding sampai dengan kasasi. Kita tidak menunggu putusan itu inkrah. Di undang-undang itu menyebutkan bahwa setelah mendapatkan penetapan status penyitaan barang bukti narkotika dari Kejaksaan Negeri, itu penyidik sesegera mungkin untuk melakukan pemusnahan. Sekali lagi kami tegaskan, pemusnahan barang bukti narkotika tidak perlu menunggu. Dari Mbak Antara tadi adalah terkait kasusnya Pak TM. Kami sudah melakukan evaluasi Bareskrim nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan barang bukti. Ya, pengelolaan barang bukti yang termaksud di dalam Perkab Bareskrim nomor 2 2003 itu adalah bagaimana pengelolaan ketika pertama kali dilakukan penyitaan. Kemudian barang bukti itu dikirim ke kantor atau dibawa ke kantor. Bagaimana pengamanannya di perjalanan. Kemudian ketika di gudang barang bukti, bagaimana pengamanannya di gudang barang bukti narkotika. Termasuk pada saat rilis seperti ini. Teman-teman bisa nanti mengambil contoh secara acak. Barang bukti yang jumlahnya 300 kilo sekian gram itu, 100 kilo lebih itu, silakan teman-teman uji di sini. Bebas teman-teman. Kalau teman-teman mau nguji satu persatu, saya dengan senang hati untuk memastikan bahwa barang bukti ini adalah benar barang bukti narkotika. Tidak ada proses penggantiannya. Nah, maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, rekan-rekan sekalian, ini adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas. Teman-teman bisa lihat, bisa cek secara acak, atau kita tungguin satu persatu petugas lapor untuk melakukan uji. Ya, supaya tidak terjadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak dari Antara tadi. Gitu ya. Oke, yang dari Mbak Antara sudah ya? Ada lagi? Dari Kompas mungkin sudah jelas ya? Oke. Ada lagi? Saya kembalikan ke Pak Kabak Penum. Oh, satu lagi, ya. Disimpan di sana. Pak Agus. Izin maaf Pak, tadi saya terlambat, tapi saya melihat di samping ada barang baru itu Pak tadi. Menurut saya nggak menyimak, terlambat. Mungkin bisa dijelaskan tentang itu inseminator ya, terus kapasitasnya berapa, itu akan digunakan seperti apa nantinya ini barang baru ini Pak, terima kasih. Oke, jadi alat insenerator ini baru diadakan oleh Bareskrim Polri. Yang punya adalah Pak Karorenmin, bukan saya yang punya atau Direktorat Tindak Pidana yang punya, kami hanya meminjam. Terkait dengan spesifikasi teknis dan lain sebagainya, saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan alat ini. Tetapi yang saya tahu garis besarnya adalah alat ini memiliki suhu antara 1000 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian kapasitas alat ini untuk bisa melakukan pembakaran adalah lebih kurang 200 kg. Gitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kabak Penum. Baik rekan-rekan, demikian penjelasan dari Wadir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah ini mari kita lanjutkan dengan acara pemusnahan. Ya, jadi silakan nanti rekan-rekan media bisa menyaksikan bagaimana prosesnya yang dilakukan oleh petugas dari Bareskrim. Demikian rilis siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kabak Penum di Humas Polri dan juga Bapak Wadir Tipit Narkoba yang telah menyampaikan rilis ke hadapan kita semua.